sehingga kawasan Lumajang hingga ke arah timur itu disebut orang-orang Pendalungan. Percaya. Iya. Mokotan itu ya namanya. Yang Wirota Wiragati. Wah, Wirota Wiragati. Wirota Wiragati itu Pohon besar ini Pak dulunya ya. Dulunya besar. Dan ini ditebang. Ditebang karena dan cuman luarnya saja. Luar dari pemakaman ini. Iya, tapi air itu di atas ini, di atas. Di atas apa tembok? Tembok ini, di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tim Dedu Petualang. Kali ini saya berada di petilasannya Mbah Arya Wiraraja yang berada di Desa Miting. Kali ini saya ditemani bersama Bapak sinten? Cak Imron. Bapak Imron kali sinten Mas? Mas Rizky. Ya. Kali ini saya akan mengulas sebuah makam atau petilasan dari Mbah Arya Wiraraja. Untuk penjelasannya saya akan bertanya langsung kepada Bapak Imron yang akan menjelaskan. Pak Imron, untuk sejarah dari petilasannya Mbah Arya Wiraraja ini bagaimana Pak Imron? Kalau yang ada kaitannya dengan Mbah Arya Wiraraja ini tidak lepas dengan tokoh yang ikut andil dalam pendirian kerajaan Majapahit. Mbah Arya Wiraraja kan seperti itu. Kemudian beliau diberikan karena jasanya yang besar kepada Raden Wijaya, akhirnya beliau diberikan semacam hadiah tanah perdikan. Tanah perdikan termasuk Lumajang sampai ke Jember, insya Allah sampai ke Jember sana. Yaitu kisah tentang Arya Wiraraja. Dan beliau termasuk beliau ini asalnya dari Bali. Ya. Mbak Arya Wiraraja ini Asalnya dari Bali. Ceritanya seperti itu. Iya, iya. Ceritanya seperti itu. Beliau dari Bali. Beliau seorang tokoh agama. Kemudian beliau selain sebagai tokoh agama, dia termasuk ahli strategi pemerintahan, strategi perang, strategi negara. Kemudian beliau dipercaya menjadi duduk sebagai insya Allah adipati di Madura. Oh, pernah juga berada di Madura. Sumenep. Makanya ketika beliau ini ada di wilayah Perdikan Lumajang, sehingga kawasan Lumajang hingga ke arah timur itu disebut orang-orang Pendalungan. Orang Pendalungan, Madura, ya. Jawa gitu. Madura Jawa. Seperti itu. Nah, kemudian ketika ada di di wilayah ini, namanya di Kutornon ini. Kutornon. Kecamatannya ini ya, nama Kutornon. Kutornon itu desa. Oh, desa. Desa Kutornon. Biting itu dusun. Oh, Biting itu dusunnya. Dusun Biting. Dusun Biting. Beliau disertai dengan salah seorang penasehat beliau, yaitu Mbah Sayyid Abdurrahman itu. Makamnya ada di sini juga. Ada di sini juga. Iya. Nah, di sebelah baratnya makam Mbah Arya Wiraraja. Sehingga ada pendapat, ada semacam pendapat ya. Persepsi. Ya. Persepsi banyak orang mengatakan Mbah Arya Wiraraja ini masuk Islam karena Mbah Sayyid Abdul Rahman. Ya, ini ada persepsi nih ya. Persepsi. Seperti itu. Beliau ada cerita lagi, beliau ada di sini ini termasuk wafatnya di sini, artinya itu ada semacam kekecewaan atas wafatnya Ronggolawe, putranya. Oh, Ronggolawe itu putranya dari Mbah Arya Wiraraja. Ketika semuanya orang tahu bagaimana Ronggolawe itu. Iya. Dan jasanya besar, termasuk dalam besar. Majapahit itu jasanya besar.
tetapi kan karena fitnah kemudian terbunuh di tambak beras itu Iya. oleh Kebu Anabrang itu. Iya. Itulah kekecewaan Mbak Arya Wiraja, sehingga beliau akhirnya di sini ini semacam apa ya, mengasingkan diri hingga wafatnya beliau di sini. Dalam proses pengasingan itu beliau didampingi oleh Mbah Sayyid Abdurrahman. Sehingga ada pernyataan pula bahwa Islam ada di Lumajang ini termasuk tua sudah. Iya. Lah Mbah Sayyid Abdurrahman kalau segenerasi bersamaan dengan Mbak Arya Wiraja berarti sebelumnya para Wali Songo. Iya. Itu persepsi orang-orang. Iya, persepsi orang-orang. Ya, dari Mas siapa? Mas Rizky ini untuk sejarahnya Mbak Arya Wiraja ini gimana? Ya kalau sejarahnya sih sama ya. Seperti yang diceritakan Mas Imran dulu barusan. Ya dari berdasarkan pengalaman dari narasumber yang ada di sini itu membicarakan waktu ya meninggalnya Ranggalawe tersebut, dia mengasingkan sendiri di sini lalu ditemani dari yang Madura. Itu ditemani salah satu prajurit yang dipercaya. Iya. Mogotan itu ya namanya. Yang Wirota Wiragati. Wirota Wiragati itu adalah apa ya, yang dipercaya Yang Wiraja dulu untuk menemani yang di sini. Kemudian waktu Arya Wiraja ini ingin menagih janji yang perjanjian Sumenep dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya itu waktu itu raja Kerajaan Majapahit. Raja pertama. Ya, atas perjuangan jasanya Arya Wiraja ini, kalau dia ingin menduduki di singgasananya lagi itu apa ya, dikasih sebagian dari tanah yang dia beri, sebagian tanah dari Mojopahit. Istilahnya hadiah. Perjanjian di Sumenep itu. Dan balik lagi seperti tadi, kalanya Ronggolawe, Arya Wiraja itu mengasingkan diri ke sini. Dan didampingi sama Wirota Wiragati itu. Diajak pulang ke Sumenep, tapi Arya tidak mau, ingin mendirikan kerajaan sendiri, kerajaan Lumajang sini. Itu karena meninggalnya Ronggolawe. Kemudian seperti Wirota Wiragati itu ingin tidak menginginkan mendirikan kerajaan di sini, takut ada percekcokan. Iya. Tapi Arya Wiraja ini bersikeras untuk membangun ya. Kemudian Wirota Wiragati itu diangkat menjadi senopatinya. Diangkat jadi senopatinya. Kemudian Wirota Wiragati itu memanggil semua pasukan yang dari Madura yang ada ditarik lagi ke sini, yang dipercayakan ke Raden Wijaya itu sisa-sisanya pengorbanannya Ranggalawe itu ditarik lagi ke sini untuk mendirikan kerajaan Lumajang. Sepengetahuan saya. Jadi dari petilasannya atau makanya Mbah Arya Wiraja ini memang setiap hari banyak orang yang datang ke sini untuk ziarah ya. Alhamdulillah banyak. Bahkan dari Bali pun banyak ya. Dari Bali. Ya, dari Bali. Oh, jadi orang Bali pun datang ke sini. Karena ada yang beranggapan itu banyak versi, Mas. Iya. Ada yang bilang Arya Wiraja ini asli kelahiran Bali. Ada yang dari Madura. Ada yang dari Madura dan ada juga bilang dari Lumajang, istilah Nangkaan. Oh iya. Yang ada di desa Nangkaan di sebelah sana itu. Kalau di Bali banyak Wide namanya. Banyak yang berebut atas kelahirannya asalnya lah ya. Asalnya mulanya. Asal kelahiran. Yang penting kita itu sebagai generasi anak Lumajang yang tahunya ada di sini ya kita ya gimana ya, menghargai leluhur untuk menyingkap sejarahnya, pengorbanannya dia itu di bumi Lumajang. Iya. Ya seperti itu penjelasannya. Nah, itulah
penjelasan singkat tentang sejarah dari Mbah Arya Wiraraja yang disampaikan oleh Bapak Imron dengan Mas Rizky. Dan Mas Rizky ini adalah orang yang sudah lama berada di makamnya Mbah Arya Wiraraja ini. Sudah berapa tahun Mas Rizky berada di sini? Kalau yang apa ya, mendiam itu 1 tahun. Tapi kalau sering ke sininya itu udah 4 tahun jalan. 4 tahun. Sering saya. Tapi kalau ya diam di sini itu selama 1 tahun. Gak pernah pulang gitu dalam 1 tahun? Gak pernah pulang sih, pulangnya mungkin 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali Kak. Mungkin 1 hari langsung kembali lagi ke sini. Ya. Nah, itulah ya. Makanya kita sebagai anak bangsa itu jangan sampai lupa dengan sejarah nenek moyang. Ya. Pak Imron, boleh nggak diantar ke makamnya siapa? Mbah Sayyid. Mbah Sayyid. Ada di sekitar sini juga dikatakan tuh para senopatinya Mbah Arya Wiraraja. Boleh diantarkan? Monggo. Mari, Mas Riki. Assalamualaikum. Makamnya sebelah mana ini, Kak? Ini untuk senopatinya di sini. Para senopati. Oh, ini senopatinya ini, makamnya senopatinya. Disebut Lumajang 3 Juru. Di Lamajang 3 Juru. 3 Juru. Nah, ini makam Mbah Sayyid Abdurrahman. Oh, jadi ini makamnya Mbah Sayyid Abdurrahman. Asebani. Asebani itu yang artinya ya marganya. Asebani itu marga. Marganya. Ini kelihatan ya? Mbah Sayyid Abdurrahman Asebani. Wah. Jadi ini di sini ada pohon besar ini Pak, besar, dulunya ya. Dulunya besar. Dan ini ditebang Karena sempat mau roboh. Ada yang faktor usia. Oh, iya. Dan ini dibangun mulai kapan ini, Pak? Sekitar 2018 kan. 2018. Ya, yang ini. Kalau makamnya dari Mbah Arya Wiraraja sendiri sudah lama? Mungkin sudah lama itu kalau atapnya yang atapnya. Iya, itu dari orang Bali. Orang Bali ya dananya. Juru kuncinya di sini ada nggak Pak Imron? Juru kuncinya nggak ada. Saya kurang jelas. Kurang jelas ya kalau juru. Iya. Kuncinya yang real. Kurang paham saya. Kurang paham ya, betul. Cuma ya itu tadi, alhamdulillah para penziarah itu banyak di sini. Iya, karena memang malam hari gitu banyak. Semakin malam semakin ramai ya. Bahkan sampai dari Depok juga pernah ada sini. Istilahnya luar Jawa, Jawa Timur, luar rumah. Dari Sukabumi. Datang ke sini. Ya bisa dimaklumi lah, namanya kan mengertinya kan ini Majapahit. Karena Majapahit itu semua orang tahu Majapahit. Dan siapa yang nggak kenal dengan seorang tokoh dengan nama Arya Wiraraja ya? Terus tambahin lagi viralnya, mereka semakin tertarik itu ketika baru 4 bulan yang lalu Pak ya. Yang ada banjir besar. Oh ya, itu kejadiannya gimana itu waktu banjir? Mas Rizky yang ada di sini. Coba dijelaskan Mas Rizky. Ya, waktu banjir itu aku ada di sini. Pas waktu kebanjiran itu ada di sini. Ya. Dan alhamdulillah itu di sini itu gak kebanjiran, cuman luarnya saja. Luar dari pemakaman ini? Iya, tapi air itu di atas ini, di atas apa tembok? Tembok ini, di atas tembok ini, tembok yang sebelah yang paling bawah ini. Iya. Ya itu. Oh, jadi airnya sama mengendang sampai tembok sini ya, pagar sini ya? Ya, sampai ini. Ini airnya ini genang semua ini sampai sana itu. Tapi nggak sampai masuk sini? Nggak sampai masuk. Itu yang nggak sampai masuk. Padahal yang sini kan rendah ini, Mas Rizky ya. Ini tuh sungai gitu loh Mas. Gini Mas. Iya, sungai situ Pak. Tapi apa ya?
airnya itu kalau lewat dari atas itu larinya ke bawah gini. Oh, larinya nggak nyeket. Iya, nggak gini ya. Langsung gini dia. Karena yang airnya paling deras itu dari utara. Dari utara sana. Ya. Dari utara. Memang itu ada sungai apa? Bondoyudan. Bondoyudo. Itu Bondoyudo. Iya. Jadi itu banjir dari sungai situ, Pak ya? Sungai situ. Pas waktu kejadian malamnya itu mungkin awalnya dari jam 8. Jam 8. Jam 8 malam. Dan kemudian air semakin besar itu dari jam 12 itu kegenang semua ini. Di sini kegenang semua. Tapi alhamdulillah saya sampai melarikan diri ke musola. Melarikan ke musola, ternyata balik lagi jam 3 waktu surut, ternyata di sini tetap seperti di sini tetap awal. Seperti nggak tergenang air. Tergenang air seperti awal gitu. Pas waktu kejadian itu di sini. Iya. Nah, ya, itulah kisah apa ya? Kejadian waktu itu ada banjir besar di kawasan sini dan hanya makamnya Mbah Syed Abdurrahman dengan Mbah Arya Wiraraja yang terhindar dari genangan air banjir tersebut. Dan Mas Rizky ini adalah apa? Orang yang berada di sini karena memang tidurnya di sini, setiap hari di sini. Ya, menghabiskan apa ya? Waktu tirakat istilahnya. Kata Pak Imron tirakat. Ya, sekian dulu eksplor saya berada di makamnya Mbah Arya Wiraraja dan makamnya Mbah Syed Abdurrahman As-Syaibani yang berada di Ngitik. Saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia atau anak negeri untuk selalu mengingat sejarah dari bangsanya sendiri, termasuk sejarah dari nenek moyang kita. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan channel kami agar channel kami terus berkembang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.